Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Salatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Final Project Literasi Digital Bapak Ehaududin Nur Kipli STMSC. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul tentang keamanan digital. Apakah akun digital Anda aman? Untuk mengetahuinya, mari kita simak materi yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok kami. Yaitu yang pertama ada saya sendiri Ahmad Nurfalah, kemudian ada Elsa Endani Ani Ramadan, kemudian ada Siti Nur Andini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja kepada pemateri yang pertama. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pengertian keamanan digital. Keamanan digital adalah upaya untuk melindungi data atau akun dan informasi pribadi dari ancaman dunia maya seperti peretasan, pencurian data, dan malware. Hal ini mencakup penggunaan proses yang kuat, verifikasi dua langkah, serta kesadaran terhadap ancaman siber seperti kebocoran data. Nah, keamanan digital bukan hanya tentang melindungi akun dan data diri, tetapi juga menjaga privasi serta identitas di dunia maya. Selain ancaman seperti peretasan dan pencurian data, ada juga resiko seperti rekayasa sosial, di mana penjahat siber memanipulasi seseorang untuk memberikan informasi sensitif tanpa disadari. Nah, ada beberapa langkah tambahan untuk meningkatkan keamanan digital. Yang pertama, menjaga jangan sembarangan membagikan informasi pribadi di media sosial seperti nomor telepon atau alamat email karena bisa digunakan untuk serangan phishing. Yang kedua, menggunakan manajer kata sandi. Eh, Ini untuk menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman. Yang terakhir ada hindari mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal, karena bisa saja mengandung malware atau virus. Slide selanjutnya. Nah, ada juga pentingnya keamanan digital. Keamanan digital sangat penting untuk melindungi data pribadi, akun, dan informasi sensitif dari ancaman siber. Dengan menerapkan kebiasaan yang baik dalam menjaga keamanan akun, kita bisa menghindari resiko peretasan dan pencurian data. Jangan abaikan keamanan digital karena data pribadi adalah aset berharga. Nah, keamanan digital sangat penting karena dampak dari kebocoran data bisa lebih besar dari yang dibayangkan. Selain kehilangan akses ke akun, seseorang juga bisa menjadi korban pencurian identitas yang dapat digunakan untuk kejahatan seperti penipuan uang. Nah, dampak lain dari kurangnya keamanan digital ini yang pertama, penyalahgunaan akun pribadi. Misalnya, akun media sosial yang direntas bisa digunakan untuk menyebarkan hoaks atau melakukan penipuan. Yang kedua, ada kehilangan data penting, baik itu dokumen pekerjaan, foto pribadi, atau informasi bisnis yang dapat digunakan oleh pihak
tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada risiko reputasi. Jika informasi pribadi atau percakapan pribadi bocor ke publik, bisa berdampak buruk pada karir atau kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, selalu ditingkatkan kesadaran terhadap keamanan digital agar data dan privasi tetap terjaga. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Andini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu apakah akun Anda aman? Nah, saat ini kebocoran data sering terjadi akibat peretasan atau pelanggaran keamanan di berbagai layanan online. Nah, salah satu cara untuk mengecek apakah akun kita pernah bocor adalah dengan menggunakan situs seperti Have I Been Pwned? Nah, cara menggunakannya yang pertama, kunjungi situs Have I Been Pwned. Kedua, masukkan email yang sering digunakan untuk mendaftar di berbagai layanan. Dan ketiga, situs akan menunjukkan apakah email tersebut pernah terlibat dalam kebocoran data. Dan keempat, jika ditemukan kebocoran, segera ubah password atau kata sandi yang akun terkait. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada tips membuat password yang kuat. Agar akun tetap aman, kita perlu menggunakan password yang sulit untuk ditebak. Nah, beberapa tips yang membuat password untuk sulit ditebak. Yang pertama, gunakan lebih dari 8 karakter. Jadi, semakin panjang password, semakin sulit juga untuk ditebak oleh hacker. Terus kedua, kombinasikan huruf besar dan kecil, angka dan juga simbol. Hindari password yang hanya berisi huruf atau angka saja. Contohnya, Pak $W0RD123. Nah, itu kan lebih kuat dibandingkan dengan password 123. Nah, selanjutnya gunakan frase unik sebagai password. Contohnya, password tidak harus rumit, yang penting unik dan mudah untuk diingat. Contoh, 17-8-45 garis bawah atas, garis bawah nama, garis bawah bangsa, garis bawah Indonesia. Nah, kombinasi tanggal penting dan frase unik itu membuatnya lebih sulit untuk ditebak. Nah, dengan menerapkan tips ini, akun kita akan lebih aman dari peretasan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA agar keamanan semakin kuat. Mungkin cukup saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andini yang sudah memaparkan materinya. Yang selanjutnya ada materi tentang waspada di internet yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kita itu harus waspada di internet. Jadi saat berselancar di internet, kita harus selalu waspada terhadap berbagai ancaman keamanan cyber. Banyak orang yang menjadi korban pencurian data atau penipuan online karena kurang berhati-hati saat mengakses link atau membagikan informasi pribadi. Nah, untuk itu, memahami cara melindungi diri di dunia digital sangat penting. Jadi ada beberapa langkah ya, bisa diperhatikan. Yang pertama,
Jangan sembarangan klik link pendek, tapi harus cek terlebih dahulu. Tuh. Jadi link pendek sering digunakan untuk menyembunyikan alamat asli sebuah situs. Layanan seperti Bitly terus memungkinkan seorang membuat link yang lebih ringkas dan mudah dibagikan. Namun link ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipu pengguna. Yaitu cara mencegahnya adalah dengan tidak sembarangan mengklik link pendek terutama jika berasal dari sumber yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, gunakan URL expander untuk melihat tujuan asli link. Nah, jika kita ragu ya pada sebuah link, maka kita bisa menggunakan URL expander untuk melihat alamat asli sebelum mengklik. Jadi URL expander ini adalah alat yang membantu mengungkap URL yang telah dipersingkat, sehingga kita bisa mengetahui apakah link tersebut aman atau mengarah ke situs yang berbahaya. Jadi cara menggunakannya itu sangat mudah. Jadi kita copy dulu link yang kita anggap mencurigakan, kemudian tempel ke dalam kotak pencarian di salah satu layanan expander. Yang ketiga, berhati-hati dengan metadata dan informasi pribadi yang dibagikan. Saat mengunggah foto, dokumen, atau file lainnya ke internet, kita sering tidak menyadari bahwa file tersebut menyimpan metadata. Apa itu metadata? Yaitu informasi tersembunyi yang bisa memberikan banyak detail tentang kita. Jadi metadata ini bisa mencakup lokasi foto, ya, waktu pembuatan dokumen, kemudian bisa juga detail perangkat ya yang disimpan di foto ini. Oke, mungkin itu saja tentang waspada di internet yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari materi pada hari ini yang kami sampaikan, yaitu kesimpulannya adalah keamanan digital penting untuk melindungi data akun dari ancaman cyber dengan password yang kuat, kewaspadaan terhadap link mencurigakan, dan pengecekan rutin keamanan akun. Kita bisa mencegah peretasan serta menjaga privasi kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.